Annyeonghaseyo. Selamat datang di serial horor drama Korea Revenant. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan yang memuncak dan sensasi mencekam penuh kejutan dari dunia gaib dan hantu-hantu. Episode ketiga ini dimulai di sebuah kamar asrama seorang mahasiswa. Pemuda itu panik setelah mendengar suara sepatu hak tinggi yang mendekat dan mengetuk pintu kamarnya. Dengan gugup, dia membuka pintu itu dan terlihat seseorang dengan sepatu merah berhak tinggi berdiri di luar pintu kamarnya, dan sesuatu yang buruk terjadi pada pemuda itu. Keesokan harinya, Hong Sai dan Moon Chun mulai menyelidiki kasus bunuh diri yang baru-baru ini terjadi. Menurut polisi, ini adalah kasus ketiga di Universitas Segang dalam waktu 1 minggu. Ketiga mahasiswa tersebut ternyata berteman dan melakukan bunuh diri dengan cara yang sama. Hong Sai menggali lebih dalam dan melihat sesuatu yang mencurigakan pada sebuah postingan di situs web universitas. Orang-orang mengaku mendengar adanya suara sepatu hak tinggi dan diikuti oleh suara ketukan pintu yang keras setiap kali sebelum peristiwa bunuh diri terjadi. 문 두드리는 소리가 되게 심하게 들렸다고. Sementara itu, Haesang dan Sanyong melanjutkan pelacakan keberadaan daerah Jangjinri. Sayangnya, daerah itu telah berkembang dan sepenuhnya berubah, sehingga mereka hanya bisa mengandalkan informasi dari orang-orang tua yang tinggal di kota itu saat ini. 여기가 장진리가 있었던 곳이라고요? Seseorang akhirnya menelpon Sanyong dan memberitahunya bahwa ada seorang pria tua yang masih mengingat Jangjinri. Kembali ke Hong Sai dan Moon Chun, polisi meyakini bahwa ketiga mahasiswa itu bunuh diri karena stres. Moon Chun melanjutkan penyelidikannya dan melihat foto-foto polisi dari TKP dan melihat bahwa ketiga mahasiswa itu sama-sama memelihara jenis ikan yang unik dan berharga mahal. Sementara Hong Sai menemukan petunjuk dari media sosial para mahasiswa. Ternyata ketiga mahasiswa itu berteman dengan seorang wanita yang bernama Lee Tae-young. Namun, tidak ada yang bertemu dengan Lee Tae-young sejak kasus bunuh diri ketiga terjadi. Mereka pun memutuskan untuk mencari tahu keberadaannya dan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Kembali ke upaya penelusuran Haesang dan Sanyong, mereka akhirnya menemui seorang pria tua yang masih mengingat Jangjinri di masa silam. Dia memberitahu bahwa dulunya ada sebuah pohon keramat di daerah itu yang disebut dengan pohon Dukdali. Pria tua itu bercerita bahwa ada tradisi di masa lalu yang menganggap jika anak-anak meninggal, maka mereka tidak diakui sebagai anggota keluarga, sehingga akan dimakamkan di tempat lain dengan cara yang berbeda. Jasad mereka dimasukkan ke dalam guci dan digantung di pohon Dukdali. Belakangan setelahnya, banyak orang yang juga menggunakan pohon keramat itu sebagai tempat bunuh diri, sehingga pohon itu juga disebut pohon bunuh diri. 10 tahun yang lalu, pohon itu akhirnya ditebang karena alasan pembangunan. Ketika Haesang bertanya kepada pria itu tentang pita rambut merah, pria tua itu mengaku tidak mengetahuinya. Namun, saat Sanyong menunjukkan foto ayahnya, dia mengenali Gangmu dan mengingatnya sebagai seorang profesor yang dulu sering mengunjungi adiknya untuk membicarakan sejarah Jangjinri. Sayangnya, adiknya sudah meninggal dan satu-satunya orang yang bisa mereka hubungi adalah putrinya yang bernama Lee Tae-young. Pria tua itu menuliskan alamatnya yang ternyata dia juga adalah mahasiswa Universitas Segang dan tinggal di sebuah asrama mahasiswa. Mereka segera menuju ke alamat itu, dan setibanya di tempat yang dimaksud, tiba-tiba indera keenam Haesang dan Sanyong memperlihatkan kehadiran hantu bunuh diri. Mereka juga bisa melihat bayangan pohon keramat Dukdali. Beberapa bayangan jasad juga nampak tergantung di sana. Mereka pun bergegas menuju kamar 306, tempat Lee Tae-young tinggal, untuk mencegah hal buruk yang mungkin akan terjadi. Akan tetapi, di sana mereka malah bertemu dengan Moon Chun dan Hong Sai yang juga sedang mencari Lee Tae-young. Moon Chun terlihat kesal terhadap Profesor Haesang
karena mengaitkan kasus ini dengan hal-hal gaib. Detektif itu memintanya untuk menjauh dari kasus ini. Sementara itu, Sanyong menguping interogasi Hongsai terhadap manajer asrama. Hongsai memergoki Sanyong dan mengatakan padanya bahwa dia mencurigainya karena dia selalu terlibat dalam kasus-kasus ganjil yang terjadi belakangan ini. Mendengar kalimat tersebut, ia pun menjadi goyah dan ingin dapat segera menemukan Taeyong untuk menyingkirkan roh jahat dari dirinya. Sanyong menjadi enggan untuk membantu Haesang menghentikan kasus bunuh diri yang keempat yang mungkin saja akan terjadi dan melangkah pergi. 의심받을 짓 하지 말고 집에 가 있어. Keesokan harinya, Haesang mengunjungi pria tua itu lagi. Kali ini, istri pria tua itu juga ikut menemuinya dan gerak-geriknya seperti menyembunyikan sesuatu. Haesang bertanya banyak hal tentang pohon Dukdali. Dan pria tua itu memberinya foto keluarga yang di belakangnya nampak sebagian dari pohon keramat itu. Haesang dengan cepat mengenali pohon itu sebagai bayangan pohon yang sama dengan yang dia lihat di gedung asrama mahasiswa. Haesang mulai melacak sisa-sisa pohon itu dan mengunjungi kantor pemerintah untuk mencari tahu lebih lanjut. Di tengah-tengah penyelidikannya, dia mendapati foto itu telah berubah dan menampakkan bayangan-bayangan hantu. Dia pun segera menelpon pria tua itu untuk mendapatkan foto aslinya dan diberitahu bahwa Taeyong memilikinya. Di sisi lain, Sanyong kembali ke Universitas Segang untuk mencari Taeyong. Pencariannya ke beberapa tempat akhirnya membawanya ke pos Taeyong yang ternyata adalah seorang rentenir. Pria itu bersama salah satu karyawannya dan terlihat sangat ramah. Mereka bahkan menawarkan pinjaman uang untuk Sanyong setelah mendengar ia ditagih pembayaran sewa rumahnya oleh sang pemilik rumah melalui panggilan telepon. Sanyong menolak tawaran mereka, tetapi mereka memberinya ikan sebagai hadiah sebelum ia pergi. Munchun dan Hongsai bekerja keras mengungkap kasus ini dan menyelidiki laporan tentang suara sepatu hak tinggi. Hongsai merasa ada keanehan mengetahui bahwa gadis itu selalu muncul pada waktu tertentu dengan mengenakan pakaian yang sama dalam setiap kasus. Rekaman-rekaman CCTV itu selalu menunjukkan kehadirannya, tetapi dia seperti menghilang segera setelah sampai di jalan. Pada saat itu, Munchun mendapat telepon dari Haesang yang memperingatkan bahwa Taeyong mungkin dalam bahaya karena ada satu tempat kosong di bayangan pohon keramat Dukdali. Setelah menelpon Munchun, Haesang mulai mencari tahu mengapa istri pria tua itu bertingkah aneh. Sementara itu, Sanyong akhirnya pulang dan menghadapi kekesalan ibunya yang mendapat pemberitahuan tentang kematian Suran dari pihak berwajib dan Sanyong tidak memberitahunya padahal dia berada di sana. Ibunya sangat khawatir sekaligus lega setelah mengetahui bahwa tidak ada hal yang buruk terjadi pada putrinya. Hyungmun menyarankan mereka untuk menerima warisan sesuai dengan wasiat Suran. Tiba-tiba terdengar bisikan suara gaib yang memerintahkan dia untuk menerimanya. Sanyong tergagap setelah mendengar suara itu dan mengatakan tidak mau menerimanya. Ia lantas bergegas lari keluar seperti sedang kehilangan dirinya. Penyelidikan terhadap Taeyong membawa dua detektif itu ke paman dan bibinya. Pria tua itu terkejut mendengar bahwa Taeyong hilang dan dalam bahaya. Di depan dua detektif polisi itu, istrinya akhirnya menceritakan bahwa Taeyong meminjam uang ke rentenir. Rentenir itu mulai menagih dan mengejar Taeyong. Setelah mengetahui kematian ketiga temannya yang juga meminjam uang pada rentenir itu, dia ketakutan dan bersembunyi ke suatu tempat dibantu oleh bibinya. Sanyong akhirnya memutuskan untuk mengunjungi tempat rentenir itu dan berniat mengajukan pinjaman. Di kantor itu, dia menemukan dokumen tentang pinjaman Taeyong dan 3 korban lainnya, sehingga ia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres di balik mulut manis rentenir itu. Melalui cermin yang dibawanya, dia melihat bayangan pohon keramat Dukdali dengan 3 bayangan jasad tergantung di sana. Sanyong kembali menguasai dirinya ketika rentenir itu datang dan menyadari bahwa Sanyong telah mengetahui rahasianya. Pria itu mulai menyerangnya dan memaksanya untuk menandatangani kontrak utang. Pria itu menyatakan kegembiraannya karena berkat Sanyong mereka dapat mengetahui alamat kerabat Taeyong yang masih hidup
untuk menagih tunggakan utangnya. Scene kemudian berpindah di mana Sanyong telah berhasil keluar dari situasi tersebut dan menelpon Haesang sambil berjalan menuju ke alamat kerabat Taeyong. Dia memperingatkan Haesang bahwa mungkin kerabat Taeyong dalam bahaya karena alamatnya telah diketahui oleh para rentenir itu. Untungnya Haesang sudah berada di depan rumahnya dan segera bergegas masuk. Haesang merasa yakin bahwa Taeyong bersembunyi di salah satu gudang yang ada di sana. Dia juga bisa mendengar suara sepatu hak tinggi itu dan suara ketukan pintu yang semakin lama semakin keras. Selama beberapa saat, dia mendengar ketukan pintu itu dan kembali mengingat peristiwa sebelum kematian ibunya. Namun, dia terus bergerak maju, menepis rasa takutnya demi menyelamatkan nyawa Taeyong dari apapun yang menyerangnya. Pelintiran ceritanya adalah ternyata pelaku penyerangan itu adalah anak buah rentenir yang berpakaian wanita dengan sepatu hak tinggi untuk menyembunyikan identitasnya. Saat Haesang sedang menghadapinya, kedua detektif itu tiba tepat waktu untuk menangkapnya. Sanyong tiba setelahnya untuk melihat pelaku itu digelandang ke mobil polisi. Dia merasa lega, akhirnya semua orang bisa selamat. Tetapi dia juga sudah tidak sabar untuk bertanya pada Taeyong tentang ayahnya. Sanyong menunjukkan foto Gangmu padanya, tetapi Taeyong nampaknya masih terguncang dan terus menangis. Kemudian Haesang memintanya untuk bersabar dan berjanji akan menanyakannya kepada Taeyong setelah dia tenang. Foto asli yang dicari Haesang ternyata telah disobek oleh Taeyong. Setelah itu, Haesang menelpon Munchun dan memberitahunya tentang tempat persembunyian rentenir. Munchun sedang dalam perjalanan untuk menjemput bos rentenir itu karena anak buahnya juga telah memberitahukannya kepada mereka. Haesang mencemaskan sesuatu tentang ikan-ikan yang telah diberikan oleh rentenir itu kepada para mahasiswa. Para detektif polisi itu akhirnya tiba dan menemukan bos rentenir itu ketakutan dengan akuarium ikannya yang hancur. Dan sekali lagi, Munchun menemukan luka memar melingkar di pergelangan tangan pelaku. Kemudian, mereka memeriksa rekaman CCTV dari TKP di kantor polisi. Nampak pria itu menghancurkan akuariumnya sendiri, sementara Sanyong berdiri di sampingnya sambil tertawa kepadanya. Kembali ke Haesang. Malam itu, Haesang mencoba menelpon Sanyong, namun nampaknya Sanyong yang membawa toples ikan itu kembali dirasuki dan mengabaikan panggilan teleponnya. Haesang mencoba melacaknya dan menemukan Sanyong dengan sosok bayangan gadis berambut melayang sedang menaiki pembatas jembatan sambil tersenyum. Sanyong berbalik padanya dan berkata, "Lama tidak berjumpa." 오랜만이야. Sampai di sini, cerita akan bersambung ke episode berikutnya. Terima kasih telah menonton drama seri ini. Semoga kalian menikmatinya dan ingat, ini hanya satu interpretasi dari kami. Kami menyarankan kalian untuk menonton seri aslinya dan membentuk opini kalian sendiri. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe jika belum, serta tinggalkan komentar untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang lagi. Annyeong!